Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 2 yang sholih dan sholihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar rangkuman materi persiapan SAS atau PAS, PAI kelas 2 semester 1. Yang meliputi bab 1, ayo belajar Al-Quran. Bab 2, mari mengenal Allah. Bab 3, ayo berperilaku terpuji. Bab 4, alhamdulillah aku bisa sholat. Dan bab 5, asyiknya belajar kisah Nabi Nuh. Anak-anak, perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak paham dan mengerti. Dan jangan sampai terlewat ya materinya anak-anak. Rangkuman materi bab 1. Ayo belajar Al-Quran. Quran Surat An-Nas. Surat An-Nas adalah urutan surat ke-114 di dalam Al-Quran. Surat An-Nas merupakan surat yang terakhir di dalam Al-Quran. An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas diturunkan setelah Nabi hijrah. Oleh sebab itu, surat An-Nas tergolong surat Madaniyah. Pesan pokok surat An-Nas. 1. Manusia adalah makhluk lemah yang membutuhkan perlindungan. 2. Manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah. 3. Manusia berlindung kepada Allah dari godaan setan dan keburukan. Huruf hijaiyah bersambung. Huruf hijaiyah bersambung adalah huruf Arab yang ditulis secara bersambung. Artinya, huruf yang satu bersambung dengan huruf lainnya. Semua huruf hijaiyah bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Tidak semua huruf hijaiyah bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Huruf tersebut ada 6, yaitu alif, dal, dzal, ra, za, dan waw. Makharijul huruf. Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah dari mulut. Makharijul huruf dibagi 5 macam, yaitu 1. Al-jauf yang artinya rongga mulut. 2. Al-halq yang artinya tenggorokan. 3. Al-lisan yang artinya lidah. 4. Asy-syafatain yang artinya 2 bibir. Dan yang kelima, al-khaysyum yang artinya hidung. Rangkuman materi bab 2. Mari mengenal Allah. Asmaul Husna Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya Allah Maha Memelihara. Allah memelihara segala sesuatu agar tidak rusak dan goyah. Bukti Allah Maha Memelihara antara lain, Allah memelihara langit dan bumi. Allah memelihara hambanya dari musibah. Cara meneladani Allah Al-Hafiz adalah memelihara hati dan lisan, menjaga hubungan baik dengan sesama. Asmaul Husna Al-Wali. Al-Wali artinya Allah Maha Melindungi. Allah menguasai segala urusan makhluknya. Bukti Allah Maha Melindungi adalah Allah melindungi kepada orang yang beriman. Meneladani Allah Al-Wali dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan melindungi orang yang membutuhkan perlindungan karena Allah. Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu baik yang nampak maupun yang gaib, sesuatu di langit maupun di bumi. Bukti Allah Maha Mengetahui adalah Allah berfirman dalam Al-Quran tentang segala sesuatu yang sudah terjadi maupun belum terjadi. Meneladani Allah Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari adalah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan tidak bersikap sombong meskipun pandai.
Asmaul Husna Al-Khabir. Al-Khabir artinya Allah Maha Teliti. Allah teliti atas segala sesuatu yang bersifat tersembunyi dan batiniah. Bukti Allah Maha Teliti adalah Allah bisa menyembunyikan apapun karena Allah Maha Teliti terhadap segala sesuatu. Meneladani Allah Al-Khabir dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak menyombongkan diri dan senantiasa taat beribadah kepada Allah. Rangkuman materi bab 3. Ayo berperilaku terpuji. Sayang kepada sesama. Sayang kepada sesama adalah menyayangi sesama manusia. Contohnya, menyayangi keluarga, guru, teman, dan orang lain. Empati. Empati adalah kemampuan memahami atau mengerti perasaan orang lain. Contohnya, ikut merasakan sedih ketika teman ditinggal wafat orang tuanya, menolong dan mengobati teman yang terjatuh. Bertutur kata yang lembut. Bertutur kata yang lembut adalah berkata yang baik, sopan, dan santun. Contohnya, berbicara yang baik dan sopan kepada orang tua dan guru, serta tidak berbicara kasar kepada teman. Jujur. Jujur adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Lawan kata jujur adalah bohong. Contohnya, mengembalikan uang kembalian kepada ibu, mengerjakan soal tanpa menyontek, dan berbicara yang sebenarnya. Rangkuman materi bab 4. Alhamdulillah aku bisa sholat. Adzan. Adzan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat berjamaah karena sudah masuk waktunya. Orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin. Adapun yang mendengarkan adzan disebut mustami'. Hukum melaksanakan adzan sebelum sholat berjamaah adalah sunnah. Ketentuan-ketentuan adzan antara lain, masuk waktu sholat, niat adzan, dibaca sesuai lafalnya, disuarakan dengan lantang dan merdu, dan diucapkan berurutan secara bersambung. Adapun syarat-syarat muadzin adalah beragama Islam, berakal sehat, laki-laki, dan mumayyiz. Sunnah adzan bagi muadzin antara lain suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, berdiri, dan beradzan dengan suara nyaring dan merdu. Iqamah. Iqamah adalah seruan bahwa sholat berjamaah akan segera didirikan. Setelah iqamah dikumandangkan, jamaah segera mengambil barisan atau shaf dan meluruskannya. Membaca iqamah hukumnya sunnah. Sholat adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalam sehari semalam, kita diwajibkan sholat 5 waktu, meliputi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat 5 waktu sehari semalam disebut sholat fardu. Jumlah rakaat sholat fardu antara lain, sholat subuh berjumlah 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Syarat wajib sholat yaitu syarat seseorang diwajibkan untuk mengerjakan sholat, antara lain Islam, berakal sehat, dan balik. Syarat sah sholat yaitu segala sesuatu yang menjadikan sholat itu sah. Di antaranya suci dari hadas dan najis, menutup aurat, masuk waktu sholat, dan menghadap kiblat. Rukun sholat yaitu sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat, yang berjumlah 13, yaitu berdiri bagi yang mampu, niat, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, rukuk dengan tumak ninah, i'tidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah,
duduk tasyahud akhir, membaca bacaan tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, mengucapkan salam, dan tertib atau berurutan. Hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu sholat menjadi batal apabila hadas kecil dan hadas besar, terbukanya aurat, makan atau minum, berbicara atau bersuara selain bacaan sholat, banyak bergerak dengan sengaja, menambah gerakan sholat, meninggalkan salah satu rukun sholat, dan mendahului imam sebanyak 2 rukun. Rangkuman materi bab 5. Asyiknya belajar kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah cicit Nabi Idris. Nabi Nuh adalah nabi dan rasul yang ketiga. Kaum Nabi Nuh banyak yang menyembah berhala dan berperilaku tercela. Nabi Nuh sabar dalam berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh bekerja keras membuat kapal yang Allah perintahkan. Semuanya tenggelam binasa kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya. Putra Nabi Nuh yang bernama Kan'an ikut tenggelam karena tidak mau beriman kepada Allah. Sikap keteladanan kisah Nabi Nuh. Sikap yang dapat diteladani dari kisah Nabi Nuh alaihissalam adalah sabar dalam beribadah dan sabar dalam menghadapi musibah, serta bekerja keras meraih cita-cita. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.